Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Pada tugas kali ini, saya akan membahas tentang penyakit antraks sebagai tugas dari mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Hania Zain Arifah dengan NIM 22095111119 dari kelas B angkatan 2022 dan dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu antraks. Antraks ini adalah penyakit infeksi bakteri yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Bakteri ini memiliki kemampuan membentuk spora yang sangat tahan terhadap lingkungan ekstrim seperti panas, kekeringan, dan sinar matahari. Penyakit antraks ini juga bisa menyerang manusia dan hewan, yaitu dikategorikan sebagai penyakit zoonosis. Antraks ini sebagai penyakit zoonosis juga. Lalu, sejarah menyebutkan kasus penyakit pada hewan ternak yang menjadi perhatian peternak kuno pada abad ke-19 itu ilmuwan Jerman yaitu Robert Koch mengidentifikasi bakteri Bacillus anthracis sebagai penyebab penyakit antraks. Penemuan ini merupakan tonggak penting dalam kedokteran hewan karena memungkinkan diagnosis yang lebih akurat dan pemahaman yang lebih baik tentang cara melawan penyakit ini. Lalu apa sih penyebab dan dari manakah sumber penularannya? Jadi penyebabnya ini adalah disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis yang umumnya ditemukan pada hewan ternak dan kadang-kadang menular menyerang manusia. Bacillus anthracis ini merupakan satu-satunya patogen obligat ya dalam genus Bacillus ya, dan juga bakteri ini memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu termasuk dalam golongan gram positif. Bakteri ini juga membentuk endospora dan berbentuk batang dengan lebar sekitar 1-1,2 nanometer dan panjang 3-5 nanometer. Lalu spora Bacillus anthracis ini tidak terbentuk pada jaringan atau darah binatang yang hidup, tetapi tumbuh dengan baik di tanah maupun pada eksudat atau jaringan hewan yang mati karena antraks. Ketika kondisi lingkungan membaik atau nutrisi esensial terpenuhi, spora akan berubah kembali menjadi bentuk bakteri. Spora bakteri Bacillus anthracis ini dilaporkan mampu bertahan hingga puluhan tahun di tanah dan hanya mati jika dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 20 menit atau pemanasan kering 140 derajat Celcius selama 30 menit. Penularan penyakit antraks dapat terjadi melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi, udara, atau melalui air hujan yang mengandung spora bakteri. Adapun tanda-tanda atau gejala penyakit antraks pada hewan yaitu demam tinggi, gelisah, depresi, sulit bernafas, detak jantung cepat tetapi badannya lemah, selaput lendir mulut serta hidung berwarna merah, darah yang keluar dari lubang-lubang seperti mulut, telinga, hidung, dan anus. Lalu juga limpanya membesar dan berwarna merah kehitaman, diare berdarah, dan air seni yang berwarna merah atau memang berdarah. Lalu terdapat metode diagnostik untuk mengidentifikasi penyakit antraks. Yang pertama ada pemeriksaan kultur. Pemeriksaan kultur ini adalah metode baku emas untuk mengidentifikasi infeksi bakteri anthracis. Spesimen yang dapat diambil untuk kultur antara lain adalah darah, eksudat lesi kulit, swab lesi orofaring, itu ada juga cairan asites, bisa juga melalui swab rektal, bisa juga melalui cairan spinal, dan juga bisa melalui efusi pleura atau bahan biopsi dari setiap tempat di tubuh. Pemeriksaan kultur harus dilakukan sebelum memulai terapi antimikroba untuk menghindari hasil yang salah negatif, seperti itu.
Lalu yang kedua ada cara menggunakan pewarnaan spesimen dan pemeriksaan histopatologi. Pewarnaan spesimen dan pemeriksaan histopatologi ini dapat membantu menegakkan diagnosis antraks. Pada pewarnaan gram, bakteri Bacillus anthracis ini akan nampak berbentuk batang, tidak motil, dan gram positif, yaitu gram bakteri dengan dinding sel yang didominasi oleh peptidoglikan. Pada pewarnaan methylene blue dapat terlihat kapsul dan spora dari bakteri Bacillus anthracis ini. Lalu yang ketiga ada cara ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay. ELISA ini adalah metode pemeriksaan serologis yang digunakan untuk mendeteksi antibodi imunoglobulin ELISA memiliki sensitivitas yang tinggi dalam mendeteksi infeksi bakteri Bacillus anthracis. Yang keempat ada polymerase chain reaction, yaitu metode ini adalah metode diagnostik yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan DNA dari Bacillus anthracis. PCR ini memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, sensitivitas, dan spesifitas. Yang terakhir adalah tes serologi. Tes serologi atau pemeriksaan parameter darah ini dapat dilakukan untuk mengidentifikasi adanya perubahan pada jumlah sel darah, seperti leukosit, dan juga perubahan dalam jumlah kadar hemoglobin dan hematokrit yang dapat menunjukkan adanya infeksi. Selanjutnya adalah cara pencegahan penyakit antraks. Yang pertama adalah dengan tidak memasukkan hewan ternak dari sekitar lokasi kasus antraks ke daerah bebas antraks. Jadi dalam kata lain, isolasi daerah seperti itu. Lalu dilarang menyembelih, mengolah, dan mengkonsumsi hewan yang sakit atau mati karena terjangkit antraks. Setelah itu ada juga menghindari beraktivitas pada area yang memiliki riwayat penyebaran antraks. Dan juga ada memastikan daging yang hendak dikonsumsi sudah dibersihkan dan dimasak hingga matang sepenuhnya. Seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, antraks ini hanya dapat mati saat dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 20 menit atau pemanasan kering 140 derajat Celcius selama 30 menit. Sehingga apabila misalnya tidak diketahui bahwa daging ini adalah hewan dari yang terjangkit antraks, setidaknya dimasak itu hingga matang sepenuhnya sehingga diharapkan bakterinya juga bisa mati saat dimasak gitu. Lalu yang terakhir adalah dengan menggunakan masker dan sarung tangan saat berinteraksi dengan hewan yang diduga terinfeksi. Selanjutnya terdapat studi kasus. Seperti yang mungkin banyak orang dengar, di Indonesia sendiri pada bulan Juni lalu kembali viral di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana Kementerian Pertanian mencatat sebanyak 12 ekor hewan ternak mati yang terdiri dari 6 jumlah sapi dan 6 ekor kambing. Sementara 85 warga positif antraks berdasarkan hasil tes serologi yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Terdapat 3 orang yang meninggal dunia di Dusun Jati dengan riwayat menyembelih daging sapi yang sudah mati. Bisa disimpulkan dari sini bahwa sapi tersebut mungkin meninggal karena terjangkit antraks, lalu menyebar lagi karena ada orang yang menyembelih sapi tersebut, sehingga terjadi penularan secara langsung. Dan salah satu dari mereka yang meninggal pada tanggal 4 Juni lalu dites positif antraks, terjangkit antraks. Maka dari kasus yang sudah dijelaskan tadi, penanganan yang tepat untuk hal ini adalah
dengan memusnahkan hewan yang positif terjangkit antraks dengan cara dikubur maupun dengan cara dibakar. Dan untuk mencegah penularan, hewan-hewan hidup yang mulai menunjukkan gejala antraks harus segera diisolasi dan dipisahkan dari yang lain. Penanganan terhadap hewan tersebut juga harus sangat hati-hati guna menghindari penularan ke manusia atau zoonosis. Selain itu, warga juga harus dihimbau untuk tidak memakan hewan yang mati tiba-tiba tanpa penyebab yang jelas. Sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Berikut juga saya lampirkan sumber-sumber yang saya gunakan, yaitu dari beberapa artikel tentang antraks. Baik, saya tutup presentasi saya. Terima kasih. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.